Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Inaralamu, haleluya. Engkau Allah yang ku sembah, Engkau Allah ditinggikan. Inaralamu, haleluya, haleluya, haleluya. Inaralamu, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kusembah. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebetulnya kata puji Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Ya, sebab mulut kita bisa menyebut puji Tuhan. Kalau mulut kita sudah tidak bisa menyebut puji Tuhan, aduh, betapa celakanya kita, saudara. Ya, oleh sebab itu, mari kesempatan ini kita pakai untuk memuji Tuhan melalui renungan yang akan kita pikirkan bersama-sama ini. Ya, di sini saya ingin saudara-saudara membaca di dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, kitab Nabi Yesaya pasal 49, ya, 49 ayat yang ke-15. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, kata Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Saya ulangi ya, saudara. Dapatkah
seorang perempuan melupakan bayinya? Apakah seorang ibu bisa melupakan anak bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, di dunia ini, ya, di seluruh dunia, ya, orang akan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang ibu dengan anak kandungnya. Seluruh dunia akan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anak kandungnya. Dan itu diteliti memang benar, saudara. Di mana-mana kalau saudara ketemu seorang ibu dan anak kandungnya, itu kasih ibu itu luar biasa. Tapi di sini dikatakan, ya saudara, sekalipun dia melupakannya. Loh, aneh. Sekalipun dia melupakan anak kandungnya. Kata lain, dia walaupun di dunia ini tidak ada kasih sebesar kasih ibu terhadap anak kandungnya. Ini jelasnya. Tetapi dia sekali bisa melupakan anak kandungnya. Banyak saudara-saudara di dunia ini anak-anak yang tidak dikasih oleh ibu yang mengandung itu banyak. Dan banyak faktor-faktor yang menyebabkannya. Ya. Faktor yang terutama, ya, yaitu seringkali terjadi karena si ibu ini mengasihi pria lain. Dia mengasihi pria lain. Karena dia mengasihi pria lain, dengan cara yang bagaimanapun juga, dia meninggalkan anak kandungnya. Walaupun ibu itu sebetulnya kasih. Tetapi karena ibu ini mengasihi pria lain, anak kandungnya ditinggalkan. Berapa banyak kejadian-kejadian seperti itu, saudara. Cobalah saudara pikirkan, berapa banyak ibu-ibu yang karena menikah dengan pria lain, anak-anaknya ditinggalkan sampai terlantar. Ya. Tetapi dikatakan sekalipun demikian bisa terjadi, tapi dikatakan aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun ibu bisa melupakan anak kandungnya, tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau.
Ini luar biasa, saudara. Ya. Tapi seringkali karena keterbatasan kita tidak mampu memikirkan bahwa Allah itu Allah yang maha kasih. Kita tidak mampu memikirkan bahwa Allah yang maha kasih mengasihi saudara dan saya. Kita tidak mampu memikirkan sampai di situ. Walaupun kita ini mengaku orang Kristen, anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak mampu memikirkan bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa, yang sampai mengatakan kalau seorang ibu yang seluruh dunia ini mengakui tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang ibu terhadap anak kandungnya. Tetapi seorang ibu bisa meninggalkan anak kandungnya. Ya, karena banyak sebab. Salah satu sebab tadi saya sudah sebutkan, yaitu karena menikah lagi. Atau mungkin karena masalah-masalah lain, bisa saja. Tetapi Allah yang maha kasih tidak pernah meninggalkan anak kandungnya. Tidak pernah meninggalkan umat manusia yang percaya kepadanya. Tetapi justru sering yang terjadi itu kebalikannya. Justru kita ini manusia yang sering meninggalkan Allah kita. Hati-hati, saudara. Sebetulnya kita juga tidak akan meninggalkan Allah. Tetapi karena godaan-godaan dunia ini, kita tidak tahan menghadapi godaan dunia. Sebab godaan dunia itu menyenangkan daging, menyenangkan manusia secara lahiriah, sehingga kita lupa yang batiniah, kontak kita dengan Allah secara batiniah itu lupa. Yang kita ingat hanya manusia lahiriah yang disukakan oleh daging, dan daging itu diteror oleh kuasa kegelapan. Saudara-saudaraku yang kekasih, berpikir tentang perbandingan kasih kita dengan kasih Allah itu seperti langit dan bumi. Biarlah saudara dan saya juga memikirkan bahwa kita tanpa kasih Allah, kita ini sebetulnya tak bisa hidup. Hidup kita itu sangat bergantung pada kasih Allah. Adakah manusia yang terlalu berani mengatakan, menggantungkan hidupnya pada kemampuan dirinya sendiri?
Adakah di dunia ini manusia yang paling kuat, paling hebat, berani mengatakan bahwa hidupnya itu bergantung pada dirinya sendiri? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Manusia hidupnya itu sangat bergantung pada Allah. Sebab dikatakan di sini, aku tidak akan melupakan kamu. Bagaimanapun juga kita ini, saudara, kita ini diciptakan oleh Allah. Dan waktu Allah menciptakan manusia itu, Allah itu berkata, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu luar biasa. Andai kata kita tidak jatuh di dalam dosa, ya, maka kita ini sama seperti Allah. Bedanya hanya Dia pencipta, kita yang dicipta. Sebab Tuhan berkata, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana Allah bisa meninggalkan ciptaannya? Tetapi karena ciptaannya yang sudah jatuh di dalam dosa, terpisah dengan Allah, maka ciptaannya itu tidak bisa memikirkan akan siapa Allah penciptanya. Tidak bisa memikirkan. Maka yang manusia paling top bisa memikirkan ialah kasih. Tidak ada yang lebih besar dari kasihnya seorang ibu terhadap anak kandungnya. Tetapi seorang ibu yang kasihnya terlalu besar terhadap anak kandungnya, ibu itu bisa meninggalkan anaknya karena dosa. Tetapi Allah, walaupun anak kandungnya meninggalkan dia, bukan Allah yang meninggalkan, anak kandungnya yang meninggalkan dia, ciptaannya yang meninggalkan dia, dia tetap dikatakan di sini, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara dan saya tetap diingat, dikasihi oleh Allah. Itulah, saudara, sebuah renungan yang pendek, yang singkat. Tetapi kalau saudara betul-betul sadar, maka saudara dan saya ini dibawa kepada satu persekutuan yang indah dengan Allah. Sehingga menghadapi apapun juga tidak khawatir, saudara. Kenapa manusia itu sering takut, khawatir, gelisah? Karena manusia terpisah dengan Allah. Memisahkan diri, sebab di sini dikatakan, aku tidak melupakan engkau. Allah tidak melupakan. Tetapi yang melupakan itu justru manusia yang melupakan Allah. Tetapi kalau manusia mau kembali datang kepada Allah, manusia itu
akan diberi hidup. Dalam arti hidup yang penuh kebahagiaan, bahkan hidup yaitu hidup yang kekal. Saudara, kita renungkan betul-betul ya saudara, supaya firman Tuhan itu akan lebih meresap di dalam jiwa kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya dengan renungan ini saudara disegarkan jiwamu, saudara ditingkatkan kehidupan rohanimu, sehingga saudara akan berkata, aku tidak khawatir, sebab dikatakan, aku tidak akan melupakan kamu. Justru sering melupakan itu kita yang melupakan Tuhan. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dengan renungan ini Tuhan, kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami semua, sehingga firman itu menyegarkan jiwa kami, mendorong hidup kami untuk lebih mendekati Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.